Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Pemirsa kaum muslimin, dalam kesempatan ini kita akan menyampaikan beberapa ayat yang ada kaitan dengan amwal atau harta. Mengapa kita bicara harta? Karena harta itu ada yang akan membawa bahagia bagi kita, ada yang akan membawa derita bagi kita. Agar harta kita membawa bahagia, terjaga dari penderitaan, maka ikutilah bimbingan Allah terhadap kita tentang harta. Yang intinya bagaimana kita bersikap terhadap harta adalah kita harus membelanjakan harta itu di jalan yang Allah ridho, Allah suka. Di jalan yang Allah ridho, Allah suka adalah yang jelas ada manfaatnya. Manfaatnya untuk agama, manfaatnya untuk manusia, manfaatnya untuk lingkungan. Infakkanlah harta bukan hanya untuk kepentingan diri kita dan keluarga, tapi pikirkanlah agama kita yang kita cintai ini. Titipkanlah harta itu agar nanti harta akan menyelamatkan kita pada hari kiamat. Titipkannya di mana? Di pondok-pondok pesantren, di masjid-masjid, di madrasah, di majlis taklim, di posyandu. Jadi jalan, jadi gang, jadi pembangunan, itu semua adalah titipan kita. Harta yang telah kita miliki, insya Allah harta itu akan menjadi penyelamat bagi kita. Tapi kalau kita tidak bisa mengerjakan apa yang tadi disebutkan, bahkan harta itu dijadikan satu kebanggaan dan dia bersikap bakhil terhadap harta itu, maka Allah sudah mengancamnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaknizuna adh-dhahaba wa fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya emas dan perak, tapi dia tidak membelanjakannya di jalan Allah, maka sampaikanlah kabar menderita bagi mereka. Tapi sebaliknya, kalau kita membelanjakan harta itu di jalan Allah, maka Allah akan membalas 700 lebih baik daripada sedekah kita. Bahkan lebih dari itu pun pasti Allah akan memberinya. Mari kita lihat surat Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah adalah ibarat sebuah biji yang bisa menumbuhkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai akan melahirkan 100 biji. Berarti satu kebaikan menjadi 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan membalas lebih dari itu bagi Allah yang kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha jembar, Allah maha mengetahui. Oleh karena itu tidak boleh salah sasaran, tidak boleh salah alamat. Harta itu titipkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah thumma la yatbi'una ma anfaqu manna wala adza lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dan orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak lagi membuntuti harta yang telah mereka nafkahkan dengan kata-kata yang tidak baik atau kata-kata yang menyakiti, maka balasannya adalah lahum ajruhum inda rabbihim, pahalanya pasti akan dapat di sisi Allah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan bagi mereka tidak akan ada rasa takut dan tidak akan ada rasa sedih. Oleh karena itu, kalau kita ingin pahalanya banyak berlipat, kalau ingin kita tidak ada rasa takut pada hari kiamat dan tidak ada rasa sedih, maka belanjakan harta di jalan Allah dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan. Tidak boleh banyak menceritakan amal kita, sedekah kita kepada yang lain, dan tidak boleh menyakiti dengan kata-kata, perbuatan dan tindakan kepada siapa? Kepada yang telah kita beri sedekah. Kemudian Allah pun berfirman dalam ayat lain, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik dan memaafkan ada lebih baik min sadaqatin, daripada sedekah yang diikuti oleh kata-kata yang menyakitkan. Wallahu ghaniyyun halim, dan Allah Maha Kaya, Allah itu Maha Sabar. Oleh sebab itu, ketika kita tidak bisa membantu kepada orang yang meminta bantuan, sampaikanlah doa kepada mereka. Berikanlah kata-kata yang indah yang tidak akan menyakiti hatinya. Dan cara demikian itu lebih baik daripada kita memberi tapi diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan. Kita tidak boleh membatalkan sedekah kita. Yang membatalkan sedekah kita ini dalam ayat ini disebutkan ada 4. Pertama adalah suka menceritakan amal dan sedekah kita pada yang lain. 2, suka diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan sehingga yang menerima tidak merasa nyaman. Dan yang ketiga, kita ini selalu ingin dipuji dan memberinya ada riya. Dan yang keempat adalah mereka tidak yakin dengan balasan akhirat. Oleh sebab itu, sedekah yang diikuti dan 4 macam tadi ibarat batu yang ditutupi oleh tanah yang sangat halus, tertimpa oleh hujan besar, sehingga tanah yang halus itu sirna, bersih, tidak ada. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena memang kita tidak punya daya. Inilah yang disebut dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minuna billahi wa yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fasabahu wabilun fatarakahu sada la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wahai orang beriman, tidak boleh kamu batalkan sedekahmu. Artinya sedekah tanpa pahala. Kenapa? Karena suka dicerita-ceritakan, suka diikuti dengan kata dan sikap yang menyakitkan, dan selalu disertai dengan riya dan tidak yakin pada Allah serta hari kiamat. Maka yang demikian itu ibarat batu yang di atasnya ada tanah yang sudah lembut, kemudian tertimpa oleh hujan besar, maka tinggallah tanah itu.
tinggallah batu itu menjadi batu yang tidak ada apa-apanya. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu, dan mereka tidak ada kemampuan sedikit pun terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Wallahu la yahdil qauma kafirin, dan Allah tidak akan berikan petunjuk pada kaum yang kafir. Pemirsa kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, bahwa harta itu suka ada kotornya. Yang kita cari harta itu suka ada kotornya. Oleh karena itu kata Nabi, bersihkanlah harta itu dengan sedekah. Innal bai'a yahduru lagu wal kadhib wal halaf fasyubbuhu bis sedekah. Sungguhnya dagang itu suka diikuti dengan kata-kata yang bohong, kata-kata yang tidak ada artinya, kadang-kadang ada sumpah. Oleh karena itu kata Nabi, bersihkanlah harta itu dengan sedekah. Dan sedekah itu akan membersihkan hati kita dari penyakit yang berbahaya, yaitu sikap mencintai terhadap harta yang berlebihan. Bersihkanlah hati itu dengan cara banyak sedekah. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Maka ambillah harta kalian, ambillah harta mereka sedekahnya, karena sedekah itu akan membersihkan mereka dan mensucikannya. Oleh karena itu, bagi mereka yang sudah sedekah, maka mereka akan diluluhkan hatinya, tidak terlalu cinta yang berlebihan terhadap harta. Dan Rasulullah juga bersabda, hasinu amwalakum bizakah, jaga benteng hartamu dengan zakat. Wadawau amradakum bisadaqah, obatilah penyakit kalian dengan sedekah. Wastaqbilu anwa'a bala bidu'a, dan hadapilah macam-macam ujian cobaan dengan doa kepada Allah. Seperti hari ini sedang kita terpapar oleh virus corona, hadapilah itu semua dengan banyak sedekah, dengan banyak berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita dijaga dari semua cobaan itu. Hanya dengan dua syarat saja: satu, banyak sedekah; dua, banyak berdoa. Paling tidak doanya adalah Bismillahilladzi la yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiu alim, dibaca pagi satu kali, sore satu kali. Dan kemudian orang yang banyak sedekah, yakinkan bahwa dirinya akan banyak dicintai orang. Bukan hanya orang yang cinta, Allah pun cinta kepada mereka yang rajin sedekah. Dalam hadis dikatakan tahadu tahabu, banyak-banyaklah kamu untuk saling memberikan hadiah, maka pasti kalian akan saling mencintai. Dan Allah menjamin kepada siapapun yang memberi, penggantiannya lebih banyak daripada yang telah Dia berikan. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu, dan apa yang kalian infakkan dari harta kalian, maka pasti Allah akan menggantinya. Tiap hari akan ada dua malaikat yang mendampingi kita. Pada waktu ada yang memberi pada waktu ada yang meminta kepada kita dan kita memberinya, penggantiannya lebih banyak. Dan akan berkata, Allahumma munfiqan khalafa, ya Allah, kepada yang rajin memberi, semoga banyak gantinya. Tapi ketika kita kedatangan yang meminta dan kita tidak memberi, maka malaikat sebelah kiri akan berkata, Allahumma mumsikan talafa, ya Allah, bagi mereka yang bakhil, maka jadikanlah binasa hartanya. Oleh sebab itu, kalau kita ingin harta kita selamat, bahkan semakin banyak, semakin barokah, maka berbanyaklah sedekah. Tapi sedekah ini harus dipilih daripada harta yang baik.
daripada harta yang halal. Kalau harta yang halal seperti Allah katakan, anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Infakkanlah harta itu daripada harta yang baik yang kamu cari. Kedua, tidak boleh memilih harta yang tidak baik kemudian kamu berikan itu kepada yang lain, padahal sebetulnya kamu sendiri sudah tidak suka dengan harta itu. Wala tayammamul khabitha minhu tunfikuna walastum biakhidhihi la tughmidu fi. Tidak boleh kamu memilih-milih harta yang tidak baik yang kamu infakkan, sedangkan kamu sendiri sudah tidak suka untuk mengambilnya. Kemudian yang terakhir yang perlu saya sampaikan bahwa dalam sedekah itu kita harus terbiasa untuk mengutamakan orang lain daripada diri kita dan keluarga kita. Seperti yang sudah kita lihat di dalam surat Al-Hasyr, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapapun yang mengutamakan orang lain walaupun dirinya menderita, maka siapapun yang sanggup menjaga kebakhilan dirinya, maka itulah orang yang paling bahagia di sisi Allah. Pemirsa kaum muslimin dimanapun berada, marilah kita biasakan sedekah kita, supaya sedekah itu betul-betul menjadi aset yang abadi kelak pada hari kiamat. Sedekah itu ada 3 macam. Pertama ada sifatnya konsumtif. Kata Nabi, kalau kita bersifat konsumtif kemudian kita berikan pada anak, keluarga, Allah tidak akan menghisabnya. Dan itulah sedekah yang paling besar juga pahalanya di sisi Allah. Yang kedua adalah ibadah yang sifatnya privasi. Seperti kita melaksanakan ibadah umrah sunat, haji sunat, dan ibadah lain yang akan menghasilkan pahala tapi tidak wajib. Ini juga baik, tetapi untuk orang lain manfaatnya tidak ada. Tapi yang terbaik ibadah adalah itulah yang disebut dengan sedekatun jariyatun. Sedekah jariyah artinya satu sedekah yang diberikan kepada orang lain, materinya abadi, kebaikannya akan mengalir sepanjang masa. Seperti kalau kita membangun masjid, madrasah, pondok pesantren, atau tanah kita wakafkan untuk itu, maka insya Allah kita sudah meninggal, harta kita akan kekal abadi, pahalanya mengalir. Falahum ajruhum ghairu mamnun. Maka bagi mereka pahalanya adalah terus mengalir sepanjang masa. Maka Rasulullah pun bersabda, ketika anak Adam meninggal, semua amal manusia terputus kecuali 3 macam saja. Pertama ada ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Orang punya murid, diajari oleh kita, diamalkan oleh dia, maka gurunya akan dapat pahala sebanyak murid yang mengamalkannya. Mandala ala khairin kafaili. Siapa yang menunjukkan kebaikan maka seperti yang mengerjakannya. Yang kedua adalah waladin solihin yad'ulah. Anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Kita sudah meninggal tapi anak kita masih hidup. Semua kebaikan anak, kebaikan orang tua. Apalagi kalau anak selalu mendoakannya, selalu menziarahinya, selalu menghadiahkannya. Kalaupun tidak, anak itu amal solehnya sekaligus menjadi amal soleh orang tuanya. Oleh karena itu didiklah anak kita dengan didikan yang baik sampai anak kita menjadi anak yang soleh. Ketiga adalah sedekatun jariyatun, sedekah jariyah. Kalau harta yang kita tinggalkan pasti akan dibagi oleh anak, oleh cucu, habislah harta kita.
Tapi kalau harta sudah dijadikan wakaf, sampai hari kiamat harta itu akan abadi. Mudah-mudahan dengan ceramah saya pada hari ini yang menyangkut masalah harta, mudah-mudahan ada di antara kita yang tertarik untuk selalu sedekah, terutama kepada pondok-pondok pesantren, masjid, madrasah. Kami sendiri bisa membangun pondok pesantren adalah karena sedekah jariyah daripada orang-orang agnia. Mudah-mudahan semuanya ikut serta membantu pondok pesantren, biar amal kita barokah, pahalanya mengalir, anak kita soleh dan solehah. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.